wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi ya di pelajaran bab 5 keteladanan Nabi Sulaiman. Yang keberapa ini, pertemuan keberapa? Kedua. Kedua. Masih pagi berarti harus semangat ya semuanya. Udah sarapan semuanya? Sudah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba kita harus berdoa dulu ya. Silakan KM-nya dipimpin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Nah, sekarang di absen dulu. Kemarin waktu pertemuan pertama yang bab 5 ini, ada teman kamu ada yang sekolah semua ya? Kalau sekarang ada yang ke sekolah nggak? Nggak ada. Oh ada yang ke sekolah? Ada. Siapa namanya? Naila, Alifah, Desi. Oh, 3 orang. Kenapa itu? Sakit. Oh, sakit, tiga-tiganya sakit. Oh, jadi harus jaga kesehatan ya. Kalau musim sekarang itu memang selalu gampang sakit, jadi harus banyak minum, jaga kesehatan, makan yang banyak ya. Ya udah, sudah di absen. Sekarang kami mau tanya yang pembelajaran minggu kemarin materi keteladanan Nabi Sulaiman tentang apa? Coba dibuka lagi catatannya. Siapa yang bisa? Apa? Ayo, tentang Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan. ya, terus apa lagi? Nabi Tentang Sulaiman bisa dengan semut, pasukan semut, kemudian dengan berhubung kemudian apa lagi? dan Balqis. Ya, dengan Ratu Balqis. Sekarang kita memulai ke kompetensi dasar yang selanjutnya tentang mukjizat Nabi Sulaiman. Mukjizat Nabi Sulaiman ini ada tujuannya. Apa tujuan untuk mempelajari mukjizat Nabi Sulaiman? Coba Menganalisis mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam seperti mampu mengendalikan angin dengan benar. Nah, ada ya, mengendalikan angin dengan benar. Bagaimana itu maksudnya mengendalikan angin itu? Jadi tahu kan kalian kisah Aladin ya? Kisah Aladin tahu kan ya? Tahu. Ya. Nah, di situ ada kisah Aladin seperti itu. Jadi mengendalikan angin itu seperti itu, bisa terbang ya. Naik apa? Karpet. Nah, itu yang kisah Aladin itu sebetulnya terinspirasi dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Kemudian tujuan yang kedua tentang apa? Menyajikan data sifat keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam yang ada terkatakan pada Al-Quran. Nah, ya. Waktu minggu kemarin Umi pernah membahas itu kan, ada berapa kali disebutkan di dalam Al-Quran kisah Nabi Sulaiman itu? 16 kali, betul ya. Kalian menyimak. Nah, kemudian sekarang tentang mukjizat Nabi Sulaiman, seperti biasa Umi akan menampilkan videonya ya. Video tentang mukjizat Nabi Sulaiman. Coba simak baik-baik. Lihat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nabi yang dikenal karena memiliki kuasa atas segala makhluk seperti jin dan setan atas izin Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau juga diberikan harta yang berlimpah dengan kerajaannya yang terbilang sangat mewah. Hingga Ratu Bilqis pun harus mengangkat pakaiannya karena lantai yang dilangkainya seperti air yang mengenang saking jernihnya. Namun di balik kehidupan Nabi Sulaiman, ia tetap menjadi hamba Allah yang soleh. Bahkan kekayaannya tidak menjadikan ia sombong dan berlaku sewenang-wenang. Namun sebelum lanjut, klik subscribe dan tombol loncengnya ya, support kami dan bersama kita bagi info menarik dari Lampung Update. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau putra Nabi Daud alaihissalam yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang ke-13. Setelah Nabi Daud alaihissalam meninggal, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya baik sebagai raja yang merisi tahtanya dan juga sebagai nabi yang melanjutkan menyiarkan risalah kenabiannya untuk disampaikan kepada umatnya. Karunia Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepadanya yang kemudian dikenal sebagai mukjizatnya yaitu dapat mengerti bahasa binatang.
sebagaimana yang tertera dalam kitab suci Al-Quran. Hai kalian semut, masuklah kamu ke dalam sarangmu, agar kalian tidak terinjak Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Mendengar itu, Sulaiman tertawa seraya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku buat bersyukur kepada Engkau yang telah memberikan karunia kepadaku dan kepada ibu bapakku. Dan masukkanlah kami ke dalam hamba-hambaku yang soleh-soleh. Quran Surat An-Naml ayat 18-19. Sewaktu Nabi Sulaiman kehabisan air di daerah Yaman, burung hudhud mendapatkan perintah mencari sumber air. Tetapi burung hudhud tidak kembali lagi. Karena itu Nabi Sulaiman marah. Kalau hudhud pulang, panggang sajalah ia hidup-hidup. Baru saja Nabi Sulaiman bicara demikian, burung hudhud datang. Kemana saja engkau hai hudhud? Tanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Hudhud menjawab, maafkanlah ya Rasulullah, aku telah tersesat di daerah yang sangat jauh dari tempat ini. Di tempat tersebut diperintah oleh seorang putri Balkis, ia punya nama, sedang kerajaannya bernama Saba. Mendengar laporan hudhud itu, hilanglah amarah Nabi Sulaiman. Karena tertarik kisahnya itu, kemudian ia membuat sepucuk surat kepada raja perempuan itu, yang berisi seruan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyatakan bahwa Allah yang telah menganugerahi kerajaan yang besar itu. Karena itu Allah wajib disembah dan jangan menyembah selainnya. Surat itu dihantarkan oleh burung hudhud. Lalu burung hudhud membawanya dan terbang ke negeri Saba. Dan setelah sampai di negeri tersebut, surat yang dibawanya dijatuhkan dan secara kebetulan putri itu sendiri yang menerimanya. Kemudian surat dari Nabi Sulaiman itu dibawa dan dibicarakan dalam ruangan rapat oleh Putri Balkis dan para menterinya. Dan hasil dari rapat tersebut, sebagian dari para anggotanya menyetujui permintaan Nabi Sulaiman dan sebagian yang lainnya menolaknya serta mendesak sang putri untuk bertempur dengan pasukan Nabi Sulaiman. Lalu Putri Balkis mengambil kesimpulan, perang bisa saja terjadi, namun selagi ada jalan damai, mengapa kita harus berperang? Sedangkan Nabi Sulaiman itu tidak mengajak berperang. Nah itu ya, sudah lihat videonya. Nah, gimana tentang apa tadi video tentang? Mukjizat Nabi Sulaiman. Ya, coba sebutkan. Kira-kira mukjizat Nabi Sulaiman seperti yang di dalam video itu apa saja mukjizatnya? Satu, bisa berbicara dengan orang. Kemudian mengendalikan angin, dan ada juga yang ketiga apa? Oh iya, bisa memindahkan istana Ratu Balkis. Ada lagi, yaitu bisa apa? Mempunyai pasukan jin, ya kan? Jadi jin juga tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nah, itu ya mukjizatnya. Sekarang di sini ada yang tugas kalian yang harus didiskusikan. Nah, baca dan cermati literatur ini. Nanti Umi akan membagikan literatur ya tentang Nabi Sulaiman. Kalian baca, di situ ada mukjizatnya, Al-Qur'annya, ayat-ayat Al-Qur'annya juga ada. Nah, di sini diskusikan bersama teman sekelompok terkait mukjizat dan ayat-ayat Al-Qur'annya ya. Nah, karena di sini hanya dua, berarti dua aja berarti ya, bagi dua kelompok aja berarti ya, dua kelompok. Coba dibagi dua kelompok, berapa? 6. Sok bikin lingkaran, bagi dua kelompok. Literaturnya di sini. Nih, literaturnya. Ini LKPD-nya atau lembar kerjanya. Jadi yang satu kelompok tentang mukjizat Nabi Sulaiman, yang satu kelompok tentang ayat-ayat Al-Qur'an tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Ada apa saja di dalam ayat Al-Qur'an, tentang apa saja gitu ya, yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Nah, Umi kasih waktu
menit untuk mengerjakannya. Mengerjakan mulai dari sekarang. Di fokus kelompoknya. Ya, sudah ya. Tadi sudah diskusinya tentang mukjizat Nabi Sulaiman dan ayat Al-Qur'an. Nah, sekarang Umi akan memberikan sedikit literasi tentang mukjizat Nabi Sulaiman dan ayat Al-Qur'annya ya. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa mukjizat Nabi Sulaiman itu satu bisa berbicara kepada permadaninya dan mengerti bahasa hewan. Ya, yang kayak tadi ya, berbicara kepada permadani yang menginspirasi film Aladin itu. Kemudian yang kedua, mengendalikan angin taufan yang besar, terasa lembut dan nyaman, tidak akan merusak lingkungan. Nah, padahal kan angin topan itu sama dengan badai ya, badai angin. Tapi Nabi Sulaiman bisa menaklukkan angin itu menjadi angin yang sangat lembut. Kemudian ada yang firman Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, di sini dijelaskan sedikit tentang keteladanan Nabi Sulaiman yang ada di dalam Al-Qur'an. Coba yang pertama bacakan siapa? Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Quran Surat An-Naml ayat 15. Ya, betul. Nah, masih ingat Nabi Daud itu siapa? Ayahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, makanya di sini disebutkan oleh Allah. Kemudian yang kedua tentang dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Quran Surat An-Naml ayat 16. Kemudian ada lagi tentang Nabi Sulaiman di dalam Quran Surat An-Naml ayat 17. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan pasukan. Nah, itu dalam Quran Surat An-Naml, itu mukjizatnya. Kemudian yang selanjutnya di Quran Al-Anbiya, coba mau Dan telah kami tentukan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberikan, dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Anbiya ayat 81. Ya, satunya kelihatan ya, kecil. Nah, itu adalah firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 81. Oke, sekarang kita ke hasil diskusi yang tadi kalian diskusikan. Nah, kelompok 1 tentang mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa saja mukjizat Nabi Sulaiman itu? Siapa ketua kelompoknya? Ibel, ayo Ibel, apa? Bisa mengendalikan angin, Ya. bisa memindahkan istana Ratu Balkis, bisa Ya. berbicara dengan hewan, mempunyai pasukan jin, mempunyai pasukan jin dan bisa memerintah. Nah, itu ya. Nah, itu adalah mukjizat Nabi Sulaiman. Sekarang yang kelompok 2 tentang ayat Al-Qur'an tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Apa saja? Ayo Sipa. Ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 102, surat Al-Quran surat An-Nisa ayat 163, dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 84, dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 78 sampai 82, Quran surat An-Naml ayat 15 sampai 44, Quran surat Saba ayat 12, dan Quran surat Sad ayat 30 sampai 40. Ya, betul. Itu ya. Itu adalah ayat-ayat Al-Qur'annya. Kemudian di sini ada refleksi. Seandainya kalian diberi karunia berupa kekuasaan seperti Sulaiman, menjadi orang yang sangat kaya ya di masa sekarang, apa yang harus kalian lakukan? Apa? Coba. Banyak sedekah. Iya, pintar. Banyak sedekah. Harus banyak sedekah, jangan hanya untuk liburan ya, berbagi kepada orang yang membutuhkan ya, seperti itu. Nah, nanti kalian bisa pelajari kembali. Nah, itu adalah sebagian dari materi untuk keteladanan Nabi Sulaiman. Untuk minggu depan nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan ketiga, yaitu pertemuan terakhir ya, tentang Nabi Sulaiman, hikmah dan manfaatnya tentang keteladanan kisah Nabi Sulaiman. Ya, cukup sekian dari Umi ya untuk hari ini. Coba baca doa majelis dulu sebelum selesai pembelajaran. Ayo. Subhanallah.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.